Shalom, selamat pagi, selamat sahabat, saudara-saudara jemaat Makarios yang kekasih. Terima kasih atas kesempatan di sahabat pagi ini. Saya bisa membawakan kesaksian. Saya akan gunakan kesempatan ini untuk bercerita tentang pengalaman medical mission trip yang kami lakukan di bulan Juli yang lalu. Ya, ada sukacitanya, tetapi ada duka citanya juga. Bang Ben, izin saya share screen untuk foto-foto. Oh iya, oke. Silakan, dokter. Oh iya. Ini kami tiba dari Jakarta jadi kami berangkat dari Jakarta tanggal 27 Juni dengan membawa berbagai peralatan, ya, obat-obatan dan juga alat USG. Ya. Ini alat USG cukup berat. Ada apa itu stabilizer, kemudian dengan printer, dengan alatnya cukup berat, hampir 30 kilo. Plus obat-obatan dan yang lain-lainnya. Di tanggal 27 kami tiba, tanggal 28, 29, 30 kami memutuskan untuk road trip dulu, mengunjungi yang kami kenal lah, ya, sekalian untuk mencari bibit misionaris di sana. Kebetulan kami lewat di slideshow biar bisa lebih besar lihatnya. Slideshow ya. Slideshow bawah-bawah terus ya. Oke, ya. Terima kasih. Kami singgah di satu desa, ya, kebetulan desa ini tepi jalan raya. Kami bertemu dengan Pendeta Kusno. Pendeta Kusno ini adik daripada Pendeta Yanto Wijaya yang berbaju kuning. Kemudian ibu ini dulu suaminya ada TSPM, tinggal bersama kami saat kami bertugas sebagai dokter umum di Kalimantan Barat. Suami ibu ini sekarang sudah almarhum, meninggal akibat ya di sana memang banyak sekali ya masih muda sudah meninggal ya dalam pekerjaan ya, Ini oleh karena suaminya ini adalah TSPM yang berbakat, ya pintar sekali berkhotbah. Saya pikir anaknya pasti juga memiliki talenta yang sama seperti bapaknya. Jadi kami katakan kepada ibunya bagaimana kalau anaknya bisa menjadi misionaris, ya. Tinggal di KMC, nanti dilatih oleh 6 medical misionaris di sana. Jadi mereka masih bergumul untuk itu. Kami juga masih mendoakan supaya ya anak ini ya terbuka pikirannya. Ya. Kemudian keesokan harinya itu tanggal 1 Juli kami memulai medical mission untuk 3 sidang di Kota Pontianak. Semua udah direncanakan ya. Jadi betul-betul menjalani protokol kesehatan. Semua yang mau masuk gereja harus cuci tangan dulu, harus double masker, ya. Kemudian duduknya harus jauh-jauh ya, walaupun ada yang duduk berdekatan. Kami dibantu oleh para medical missionary yang datang dari KMC. Ini ruangan ini untuk kami saja. Jadi pemeriksaan, kemudian saya juga melakukan USG. Ini dibantu oleh staf-staf dari Balai Pengobatan Advent Pontianak. Kemudian kan keesokan harinya Jumat kami berangkat dari Pontianak ke Singkawang, Sabat. Jadi oleh itu sudah tanggal 2 ya. Sudah ada protokol, sudah ada surat dari wali kota tidak boleh ke gereja. Jadi kami melakukan kebaktian di satu desa ini di tepi pantai. Ini adalah para misionaris, ada 6 misionaris, keluarga Noya, keluarga Satin, kemudian ada yang di tengah itu pendeta Sonson, pendeta muda Sonson baru tamat dari UNAI. Kemudian di sebelahnya adalah misionaris, medical misionaris Evelyn. Mereka sudah berpengalaman, pernah menjadi misionaris di Papua, di Maluku, dan juga di pedalaman Sulawesi.
Jadi sorenya oleh karena tidak ada kegiatan, biasa ada kegiatan PA, ya mengunjungi tetangga-tetangga, ini tetangga yang paling dekat. Ya, anak-anak mereka ada 6, semuanya rajin ke gereja, ya walaupun kedua orang tuanya tidak ke gereja. Nah, bapak ini sekarang lagi sakit, sedang dirawat di rumah sakit misi baptis, menderita emfisema. Jadi istrinya harus menjaga suaminya saat ini. Anak-anak mereka sekarang dijaga oleh para misionaris kita. Ini rumah yang lain kami kunjungi sesudah itu. Ya, bapak ini juga mempunyai penyakit juga, ada penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Ya. Mereka senang didoakan. Itu hari Sabat. Kemudian hari Minggu kami persiapkan, ini hari Senin. Jadi kurang lebih tanggal 5. Jadi kami melakukan medical mission yang kedua tanggal 5 Juli, 5 dan 6 Juli. Sama, semua yang akan masuk harus cuci tangan dulu. Kemudian mereka diperiksakan di tensi, diperiksakan, semua mendapatkan pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat. Ya. Lalu mereka masuk ke ruangan ya untuk saya periksa. Nah, di dalam ruangan ini saya periksa, kemudian dapat pemeriksaan ultrasound ya. Memang rata-rata kami mengundang, karena kami mengundang penduduk di desa-desa di sekitarnya, kebanyakan memang mereka inilah katanya pertama kali mereka mendapatkan pemeriksaan ini. Kok di desa itu tidak ada yang periksa kolesterol. Dan juga tidak ada yang mau dilakukan USG. Katanya kalau USG di rumah sakit swasta, rumah sakit Katolik di kota itu katanya mahal katanya. Jadi tidak ada yang mau di USG dia. Pertama kali mereka di USG di sini. Ini hari kedua, udah selesai tanggal 6 Juli. Ya. Kemudian 1 hari istirahat, keesokan harinya tanggal 8, kami mendapat, sebenarnya sudah dapat undangan dari masyarakat, ya, kepala desa di tempat namanya Jawai. Itu kurang lebih Jawai itu di belakang sana, jauh itu ada pulau itu. Ini kami berfoto di Pemangkat letaknya di tepi laut. Yang daratan jauh di sana itulah kami harus seberangi. Tetapi kami mendapat berita malamnya, ternyata kepala desanya sepertinya segan oleh karena mendengar status di Singkawang sudah zona merah. Nah, malam itu juga kami dihubungi oleh seorang misionaris yang ditempatkan di kota 30 menit dari Pemangkat ini. Nah, misionaris ini mengatakan bahwa kepala desa di tempatnya ingin sekali dikunjungi oleh tim medis. Ya, akhirnya kami putuskan ya untuk pergi ke desa Tebas. Inilah namanya desa Tebas, kurang lebih 1,5 jam dari Singkawang. Ini tempat yang sebenarnya tidak kami rencanakan untuk mengadakan medical mission. Ternyata ramai sekali. Kami mulai jam 9 pagi, kami selesainya jam 4 sore, hampir jam 5. Itu pun jam 3 sore kami tutup pintunya supaya tidak ada yang datang lagi. Ini kami dibantu oleh para medical missionary dan juga ada 2 pendeta ya. Ini yang berdiri ini adalah pendeta Ricky Marbun, pendeta daripada gereja CMC Pontianak, yang datang menjadi volunteer pada acara ini. Ya sama juga penduduk di desa ini juga ya semua bilang ini pertama kali nih perutnya digosok-gosok ini dilakukan USG. Jadi ini peralatan semua yang kami bawa dari Jakarta. Sesudah di USG langsung diketik di laptop, kemudian langsung di print. Jadi semua selesai bawa pulang hasil pemeriksaan darah, hasil USG juga, dan membawa juga obatnya. Kami siapkan obat juga untuk mereka. Lori sangat terampil dalam melakukan pemeriksaan seperti mata, hidung, telinga ya. Jadi dia dengan menggunakan alat optalmoskop memeriksa pasien ini. Umumnya penyakit mata mereka adalah katarak.
Ini sudah jam 5 sore, udah cukup lelah seharian. Di samping saya itu adalah kepala desa daripada Tebas Kuala. Nah, penduduk di desa ini setengahnya adalah Tionghoa dan setengahnya adalah Melayu. Jadi keesokan harinya adalah hari Jumat, kami istirahat. Saya ambil waktu untuk memeriksakan swab test karena hari Minggu pagi saya akan pulang ke Jakarta. Di rencana saya sendirian pulang. Ternyata saya menerima laporan di hari Minggu pagi, semua pada mengirimkan ke WA saya ini. Jadi ternyata udah dalam status pemantauan. Jadi, ini laporan dikeluarkan pada hari Minggu tanggal 11 Juli. Akhirnya saya telepon pihak Garuda ya, akhirnya mereka meng-cancel pesawatnya. Jadi mereka katakan bahwa saya sedang dalam masa pemantauan. Nanti ada Satgas COVID yang akan datang untuk memantau saya. Tapi saya rasa sehat-sehat saja, baik-baik saja. Keesokan harinya, itulah hari Senin, ibu saya mulai sakit. Ini saya curiga sekali ini COVID. Ya. Kami pasang infusnya, kami berikan obat. Ya. Kemudian keesokan hari kami lakukan swab test. Nah, setelah 3 hari kemudian atau 4 hari kemudian ya hasil swab testnya ternyata PCR-nya positif. Tetapi pada saat hasil swab test yang keluar sudah ibu kami sudah sembuh. Ya, ibu kami setelah 5 hari perawatan dia sudah sembuh. Nah, selama perawatan itu mulailah kelihatan semua jatuh sakit ya. Anak-anak juga mulai demam, batuk. Lori juga sudah mulai demam. Saya sebetulnya saya sebenarnya sudah pernah terinfeksi COVID sebelumnya. Yang ya terlihat jelas pada saat pemeriksaan CT scan paru di Siloam. Status saya OTG ya. Jadi saya pikir pun pada saat itu pasti istri dan anak-anak sudah terjangkit. Hanya mungkin imun sistem mereka yang kuat, jadi mereka tidak mengeluh apa-apa. Dengan modal itulah makanya kami memberanikan untuk mengadakan mission trip ini. Nah, dalam 1 minggu itulah sesudah selesai kegiatan kami, satu-satu saya melihat semua sakit. Pendeta CMC ini juga yang menjadi volunteer, istrinya sakit, demam. Kemudian, tetapi pendetanya tidak demam. Kemudian ada adik ipar kami, pendeta di situ, istrinya, anak-anaknya semua sakit. Misionaris ada 6, yang sakit hanya 1. Yang lainnya tidak sakit. Nah, mereka itulah yang menyediakan jus untuk kami ya. Mereka memberikan yang terbaiknya. Kemudian mereka juga yang menukar tangki oksigen ya untuk orang tua kami. Karena memang ibu saya agak sesak, jadi memerlukan oksigen. Sesudah ibu kami sembuh, mulailah ayah kami yang sembuh, mulai sakit. Nah, disitulah ayah kami secepatnya pasang infus, terlihat ada perbaikan, kami sempat senang. Kemudian ya mulai di tanggal 20 itu kembali sesak. Dan karena susahnya mencari oksigen saat itu, kami memutuskan untuk membawa dia ke rumah sakit. Nah, selama 2 hari di rumah sakit itulah kondisinya parah ya. Memang kalau penderita COVID itu saya melihat kasihan sekali, tidak boleh ditunggu, ya. Dan kita yang tinggal tunggu antara sembuh atau meninggal. Nah, saat itu kami memikirkan karena tidak bisa ditunggu, kami memikirkan untuk membawa pulang saja, biar kita rawat kembali di KMC. Jadi hari itu saya ingat sekali, itu hari Jumat pagi sampai siang itu saya hanya keliling-keliling ke supplier oksigen untuk mencari oksigen, tetapi tidak ketemu. Jadi kami ada 4 tangki oksigen, 2 tangki dibawa oleh adik saya dari rumah sakitnya. Adik saya juga kena COVID. Ya, dia dokter di sana tapi kena COVID juga, anaknya juga kena COVID. Jadi walaupun sakit ya tetap bawa mobil, membawa tangki oksigen. Kemudian 2 tangki lagi kami dapatkan dari teman yang praktek di rumah sakit di Singkawang.
Jadi tangki bisa didapatkan asal ada surat dari dokter. Jadi kami dapat 4 tangki, tapi 1 tangki kan cepat sekali habis ya. Apalagi kalau tekanan tinggi, ya, dosis tinggi. Jadi pada hari Jumat itu kami cari sana sini, ya, badan masih lemas, kami cari sana sini, kemudian kami akhirnya putus asa, tidak dapat oksigen lagi, orang tua saya bilang, ya udahlah masih di rumah sakit. Akhirnya saya putuskan bagaimana saya dengan Lori, bagaimana kalau kita seperti orang tua ini masih sesak di rumah sakit, saturasinya pun sudah makin turun. Mari kita Lori pun waktu itu masih sakit juga, belum pulih. Kami berdua keliling untuk mencari peti jenazah, mencari tanah untuk dikuburkan. Akhirnya Jumat sore itu kami dapat semua. Jumat malam itulah jam 10 orang tua kami meninggal. Nah, sesudah kami meninggal, kami pun harus segera ke rumah sakit mengurus mayatnya. Bayangkan bagaimana kelelahan itu di saat itu. Semua lelah yang di rumah, ibu kami masih kurang sehat, masih masa pemulihan, anak-anak semua masih sakit. Kemudian kami pun harus mengurus jenazah, masih sakit-sakit mengurus jenazah malam itu juga. Jadi untung pendeta Wangannya meminjamkan, memberikan jasnya untuk dikenakan. Kemudian kami akhirnya jam 2 subuh baru kami jam 2 subuh lebih baru bisa pulang ke rumah, ya, ke KMC untuk beristirahat. Hanya tidur 3 jam, pagi-pagi sekali saya sudah bangun. Saya lihat kami kemarin dapat pekuburan Tionghoa. Mengapa saya tidak pikirkan pekuburan Kristen? Pekuburan Tionghoa ini dekat dengan KMC, tetapi saya pikir bagaimana kalau saya melihat pekuburan Kristen yang ditawarkan oleh ada satu kenalan. Jadi pagi-pagi jam 5.30 saya sudah bangun, saya sudah jalan sendiri untuk mencari pekuburan Kristen itu. Ternyata jauh sekali. Akhirnya saya pikir tidak apa-apalah, biarkanlah dikuburkan di pekuburan Tionghoa. Jadi kemudian kami telepon Pendeta Chang di sana. Pendeta Chang bisa minta tolong kepada yayasan untuk mulai menggali. Akhirnya mereka menggali. Mereka mulai menggali sekitar jam 8 pagi. Ya, pihak rumah sakit berbaik hati. Mereka menelpon kami, ya. Dia bilang, "Dok, bagaimana? Kami sudah minta izin sama polisi. Apakah mayatnya mau dibawa ke gereja untuk mau dilakukan kebaktian dulu sebelum dibawa ke kuburan?" Polisi sudah oke, katanya. Dia bilang, "Ya, tidak usah lah, karena takutnya tetangga semua terkejut untuk itu." Karena mereka mengetahui status saya kan sudah mereka sudah mengetahui bahwa status saya ini adalah status COVID. Kemudian mereka membawa langsung ke kuburan, ya. Di pekuburan sudah diberikan izin juga. Jadi Satgas COVID ternyata ada juga datang memantau. Jadi mereka memantau di situ, mereka datangi saya juga, mereka bilang, "Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan Dr. Epistel? Apakah sehat? Sudah pulih?" Saya bilang, "Ya, saya baik, saya pulih." Kemudian dia datangi juga anak kami yang sakit, dia datangi juga, ya, mungkin Lori waktu itu sedang sibuk, dia tidak didatangi oleh Satgas COVID, ya. Memang kami dalam tim pemantauan, sedang dipantau semua. Kemudian keesokannya hari Minggu, kami istirahat, itulah hari yang paling melelahkan. Ya, 2 minggu. 2 minggu semua sakit, sedang sakit juga merawat, ya, orang sakit, ya. Keesokan harinya, hari Senin, tidak kami duga mulai kedatangan masyarakat sekitar. Loh, kenapa mereka datang? Saya pikir misionaris memanggil saya di kamar waktu itu sedang istirahat. Ini ada penduduk di sekitar datang untuk berkonsultasi, katanya. "Oh, bukankah kita sudah selesai?" Mereka ingin sekali berkonsultasi lagi. Jadi mulai berdatangan mereka hari demi hari. Jadi ini udah seperti klinik nih, Pak. Ada yang membawa anaknya juga, ya. Ya, karena saya pikir saya lagi dalam masa pemulihan, mempersiapkan diri untuk pulang ke Jakarta. Jadi misionaris itulah yang kami minta untuk melayani masyarakat yang datang. Jadi hari demi hari hampir datang itu. Sesudah kami di Jakarta pun misionaris mengatakan hampir setiap hari sekarang mereka datang, ya. Jadi apa aja konsultasinya? Ya, macam-macam konsultasinya.
mulai dari badan yang lemas, mulai dari ada penyakit darah tinggi, penyakit ada kencing manis. Jadi oleh karena kadang ramai misionaris yang satu menggunakan meja, misionaris yang lain menggunakan tempat duduk, ya, ruang tamu. Nah, ini semakin sibuk saja mereka. Ya. Ya, mereka masih kirimkan foto-foto. Ya, inilah yang kegiatan mereka. Jadi akhirnya mereka bagi 2 shift. Ya, ada shift pagi, seperti ada praktek pagi, ada praktek sore. Jadi pagi 2 jam, kemudian sesudah jam makan siang ya 2 jam lagi. Sedangkan ini pendeta muda Sonson kita sesudah selesai kegiatan itu, sesudah misionaris memberikan konsultasi, pendeta Sonson melanjutkan kegiatan kursus-kursus. Ya, jadi semua kegiatan yang sudah dimulai oleh Ibu Pendeta Tilung dilanjutkan oleh pendeta ini. Ini adalah kelas Mandarin. Jadi bahasa Mandarin tapi diajar dalam bahasa Ke. Ya, sesudah kelas pendeta ini langsung pergi ke KPA. Ini ada KPA yang dibuat oleh pendeta Tilung. Ya. Langsung dilanjutkan di sana. Ya, saya juga ingin sekali-sekali juga saya bilang sama pendeta, coba bawa saya lah ke tempat kamu melawat. Nah, ini salah satu keluarga yang biasa dilawatnya. Keluarga ini juga dulunya sering dilawat oleh pendeta Tilung. Misionaris yang lain semua juga sibuk ya. Ya, masing-masing ya mereka membagi tugas sibuk ya. Ya, ini juga ya semua misionaris sudah terlatih untuk mengambil tensi ya. Mereka bisa mengambil tensi, bisa memeriksa gula, kolesterol, asam urat ya. Cara konsultasinya pun simple saja. Jadi modalnya hanya new start saja. Mulai dari nutrition, ya nutrition mereka bisa memberikan banyak nasihat makanan apa yang membuat mereka sehat. Kemudian mulai dari exercise, ya. Kemudian harus minum air putih, kegunaan air putih apa. Kemudian harus kena sinar matahari. Ternyata dari nasihat-nasihat yang sederhana ini, ya itulah yang mereka suka. Ternyata penduduk itu suka diberi nasihat. Mereka merasa bahwa nasihat ini yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya dari dokter siapapun, itu mereka merasa itu yang akan membuat mereka sehat. Maka mereka selalu datang-datang setiap hari. Jadi akhirnya dari mulut ke mulut setiap hari mereka berdatangan. Ternyata keberadaan mereka sana menjadi berkat bagi masyarakat di sekitarnya. Saya rasa ini slide terakhir. Itulah saya rasa kita semua merasakan pergumulan ya. Kita tidak perlu takut dengan situasi di masa pandemi ini. Kalau ada teman atau anggota ya gereja yang menderita COVID, tidak perlu harus dikucilkan, tidak dilawat. Dilawat saja di depan rumah pun sudah cukup. Ya. Yang penting kita jaga jarak, mungkin lebih dari 2 meter. Ya. Kemudian kita gunakan double masker, pelindung wajah. Ya, mereka akan senang. Ya, kalau mereka selalu dilawat, mereka akan cepat pulih ya, cepat sembuhnya. Mari kita menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar kita. Mari kita juga saling membantu. Kita saling menguatkan, saling mendoakan biar Tuhan menjaga umat-umatnya. Mari kita lebih dekatkan diri kita kepada Tuhan di saat ini. Apapun kemalangan atau kedukaan yang terjadi di keluarga, ke gereja, mari kita tetap memuji Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara jemaat Makarios semua. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih dokter. Amin. Dokter Pistel, bagus. Terima kasih kepada Dr. Epistel. Sungguh sebuah kesaksian yang cukup menyentuh ya, bukan saja bagi saya pribadi tetapi kepada jemaat Makarios. Ini mengingatkan bahwa misi daripada gereja Makarios
yang paling menonjol at least ada dua ya, penginjilan, yaitu penginjilan kepada masyarakat Tionghoa, dan yang kedua adalah pelayanan kesehatan. Dan baru saja kita menyaksikan Dr. Epistel dan keluarga dan Lori melakukan itu in action. Ya. Seperti kita tahu bahwa di Singkawang, di Pemangkat dan Tebas adalah ladang penginjilan yang luar biasa besar bagi kita sebagai jemaat Tionghoa. Dan keluarga Dr. Epistel melalui KMC telah memotori untuk melakukan penginjilan yang luar biasa di masyarakat Tionghoa. Dan yang kedua, kita menyaksikan bagaimana Dr. Epistel dengan keluarga dan timnya melakukan pelayanan kesehatan di masa pandemi yang luar biasa ini. They are risking their lives to save others. Untuk itu mungkin saya ingin minta Pendeta Herman secara khusus mendoakan pelayanan KMC secara umum dan juga secara khusus mendoakan para pelayan kesehatan yang risking their life di masa pandemi ini. Di jemaat kita ada keluarga Dr. Epistel, ada dokter yang lain, dan juga ada Dwayne. Semuanya adalah membantu untuk mencoba melayani orang lain dengan memberikan risiko di dalam kehidupan mereka secara pribadi. Pendeta Herlin bisa doakan kesaksian yang baru saja kita dengar. Baik, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami sangat diberkati oleh kesaksian yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan Dr. Epistel Simatupang, di mana Tuhan telah memakai keluarga Simatupang ini di dalam pelayanan di ladang Tuhan secara khusus di Kalimantan Barat. Banyak suka duka yang mereka alami dalam menjalankan medical missionary ini. Tuhan, Engkau mengetahui bagaimana kerinduan hati mereka untuk dapat menjadi berkat bagi masyarakat di Kalimantan Barat, di KMC. Berkatilah kesehatan, kekuatan seluruh anggota keluarga, agar mereka tetap dapat melanjutkan pelayanan-pelayanan berikutnya dengan kesehatan yang prima, hikmat akal budi yang Tuhan berikan, serta Tuhan akan menambahkan berkat-berkat yang akan memampukan mereka di dalam menjalankan rencana-rencana pelayanan mereka. Tuhan berkati akan misionaris yang terlibat di dalam pelayanan di KMC Singkawang. Beri hikmat akal budi supaya mereka dapat melayani masyarakat yang datang ke KMC. Berikan kuasa penyembuhan, bahkan melalui air putih sekalipun yang mereka berikan. Biarlah itu boleh menyembuhkan pasien-pasien yang datang dengan kerinduan untuk mencari berkat kesembuhan. Dan melalui pelayanan ini, nama Tuhan diperkenalkan. Kasih Kristus dinyatakan, sehingga boleh memenangkan banyak jiwa-jiwa. Bila mana hamba Tuhan, Pendeta Muda Sonson, melawat akan jiwa-jiwa ini, Tuhan sertai dengan kuasa Roh Kudus, sehingga dapat memenangkan hati mereka untuk menjadi anak-anak Tuhan yang akan mewarisi kerajaan sorga. Engkau mengetahui duka cita yang dialami oleh keluarga Simatupang, di mana ayah mereka, Bapak Simatupang, yang Tuhan izinkan beristirahat. Biarlah kasih Tuhan menjadi kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga besar Simatupang. Engkau juga memberkati Opung Boru yang saat ini harus menjalani hidup seorang diri tanpa suami. Tetapi kami percaya iman yang dimilikinya akan memampukan dia untuk melangkah dan menjalani hari-harinya dengan sukacita. Berkati seluruh keluarga Simatupang, baik keluarga Dr. Edwin, keluarga Dr. Epistel, keluarga Dr. Emerson, dan juga keluarga Pendeta Sitohang. Tuhan memberkati mereka, dan Tuhan senantiasa menyertai mereka.
di dalam pekerjaan, dalam pelayanan, di dalam keluarga, dan menjadikan mereka sebagai saluran berkat Tuhan bagi masyarakat luas. Berkati keluarga besar Makarios, agar kami boleh terinspirasi melalui kesaksian ini, sehingga kami pun boleh mengambil keputusan untuk aktif melayani Tuhan sesuai dengan talenta dan karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kami, kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terpujilah namamu Tuhan, peganglah tangan kami dan tuntun kami dalam melakukan setiap tugas-tugas pelayanan yang Engkau percayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab